Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang Ibu akan membahas tentang proses costing. Waktu kemarin kita bahas tentang job order costing, sekarang kita akan bahas tentang proses costing. Oke, proses costing sendiri kita artikan sebagai metode yang digunakan ketika suatu pabrik memproduksi satu jenis produk yang dibuat dalam jangka waktu yang lama dan melalui cara pengolahan yang berkesinambungan atau melalui proses produksi massal. Artinya, beda dengan job order costing. Job order itu berdasarkan pesanan, jadi perusahaan memproduksi produk itu berdasarkan pesanan saja. Kalau proses costing, perusahaan terus memproduksi berdasarkan pasar. Artinya, dia tidak dibatasi dengan pesanan, tetapi dia terus memproduksi setiap periode ke periode yang lainnya. Dan dia memproduksinya biasanya dalam jumlah yang relatif banyak. Oke, contohnya perusahaan proses costing sendiri adalah perusahaan atau pabrik kayu, pabrik kertas, pabrik plastik, pabrik pipa yang notabene-nya semua pabrik ini dia memproduksi secara terus-menerus. Oke, ciri-ciri metode proses adalah pertama, biaya dibebankan pada perkiraan barang dalam proses pada tiap departemen. Jadi dalam proses costing ini terdapat beberapa departemen. Jadi dia memproduksi bisa lebih dari satu departemen. Contoh misalkan memproduksi baju ya, dia bisa memproduksi dari departemen cutting, departemen sewing ya, departemen finishing sampai dengan departemen penjualan. Kemudian terdapat laporan biaya produksi. Jadi nanti kita akan membuat sebuah laporan biaya produksi ya. Laporan biaya produksi sendiri dia notabene-nya akan menghitung berapa sih biaya total dan berapa biaya produksi per unitnya. Sehingga di sini akan menghitunglah harga pokok produksi. Kalau job order kan harga pokok produksinya itu langsung ya dari kegiatan produksi, dari biaya yang dibebankan, contohnya kayak biaya barang dalam proses bahan baku, barang dalam proses tenaga kerja langsung, dan BOP yang dibebankan. Nah, kalau proses costing kita akan menghitung dulu berapa unit cost atau per unit, biaya per unit, dan berapa total cost atau biaya total. Kemudian dia akan menghitung berapa sih satuan unit equivalence-nya. Ya. Setelah itu, biaya dari unit akan diselesaikan dan ditransfer ke departemen pengolahan berikutnya yang pada akhirnya akan diperoleh biaya total untuk barang jadi. Contoh proses costing di sini ya. Proses costing di sini langsung terdapat 3 macam biaya produksi yang dipakai atau yang dibebankan ke proses produksi. Katanya biaya bahan baku total yang dibebankannya $3.000, biaya tenaga kerja langsung 2.500 dan BOP 3.250. Dalam proses costing itu tidak ada selisih antara BOP yang dibebankan dan BOP sesungguhnya itu tidak ada. Jadi langsung kita mengakui BOP yang dibebankan saja. Nah, kemudian diketahui berarti sisanya 30 unit adalah produk dalam proses. Nah, di sini ciri khas proses costing sendiri ada tingkat penyelesaian dari 3 macam biaya ini. Katanya biaya bahan baku penyelesaiannya 100%. Artinya 3.000 ini sudah diserap ke dalam proses produksi yang 70 unit. BTKL 60%, nah berarti 40%-nya terserap ke dalam proses yang 30 unit sisanya, dan BOP 40%. Jadi 40% terserap dalam proses produksi, 60% terserap dalam produk dalam proses. Nah, di sini produk dalam prosesnya sisa dari berapa yang kita produksi 100 unit, berapa produk jadinya 70 unit, nah sisanya dalam proses. Nah, apa yang kita harus lakukan? Pertama, kita akan menghitung namanya satuan unit equivalence. Unit equivalence ini boleh dihitung ke dalam laporan biaya produksi. Ya, perhitungan unit equivalence caranya, kita akan menghitung fokusnya ke 3 biaya, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP. Nah, rumusnya, produk jadi ditambah produk dalam proses. Dan ingat, produk dalam proses ini harus dikalikan dengan tingkat penyelesaian tiap biaya ya. Nah, ini ingat juga dalam bentuk unit. Berarti produk jadinya 70 unit. Nah, sedangkan dalam prosesnya 30 unit karena total semua yang masuk dalam proses atau yang akan diproduksi adalah 100 unit. Nah, tetapi dalam proses harus dikalikan tingkat penyelesaian. Untuk bahan baku sendiri, tingkat penyelesaiannya 100%.
Untuk biaya tenaga kerja langsung 60% dan biaya overhead pabrik 40%. Berarti di sini akan dikalikan dengan unit dalam proses. Maka dihasilkan bahan baku unit ekuivalensinya 100, BTKR 88, dan BOP 82. Nah, setelah ini baru menghitung harga per unit. Harga per unit sendiri akan dihitung dari total biaya bahan baku unit cost atau harga per unit produk. Sama halnya dengan biaya tenaga kerja langsung, berarti biaya yang dibebankan dibagi unit equivalence, maka menghasilkan unit cost ya. Dan BOP juga sendiri sama, biaya yang dibebankan dibagi unit equivalence. Maka total cost-nya adalah 30 ditambah 28,41 ditambah 39,63. Hasil total cost-nya 98,04. Nah, ini total cost atau total biaya akan dikalikan dengan produk jadi dan produk dalam proses. Nah, ini produk jadinya tadi 70 unit, dia langsung dikali total biaya, maka menghasilkan 6.862,8, sedangkan dalam proses harus dikali tingkat penyelesaian. Bahan baku 30 unit dikali 100% dikali unit cost bahan baku. Biaya tenaga kerja langsung penyelesaian dikali unit cost BTKL. Dan BOP, unit dalam proses dikali tingkat penyelesaian dikali unit cost BOP. Maka menghasilkan total biaya produk dalam proses 1.886,94. Maka total cost untuk harga pokok produksi 100 unit, 70 unit, dan 30 unit dalam proses adalah segini. Ya, jadi untuk menghitung harga pokok produksi proses costing seperti ini. Nah, ini bisa dituangkan dalam sebuah laporan namanya laporan biaya produksi. Jadi seperti ini laporan biaya produksi. Ya, jadi laporan biaya produksi terdiri dari 3 bagian. Pertama, data produksi. Kedua, biaya yang dibebankan sampai menghasilkan total cost. Dan yang ketiga, perhitungan biaya untuk produk dalam proses dan produk jadinya. Data produksi memuat tentang berapa unit total semua yang dimasukkan dalam proses atau berapa unit yang akan kita produksi. Kemudian diidentifikasi dipisahkan berapa produk jadi dan berapa produk dalam prosesnya. Biaya yang dibebankan pada periode, maka unit cost di sini tadi ya, total biaya yang dibebankan dibagi tadi unit equivalence masing-masing biaya. Perhitungan biaya ini merupakan perhitungan harga pokok produksi dari produk jadi dan produk dalam proses. Dan ingat ya, produk dalam proses selalu dikali tingkat penyelesaian. Ya. Oke, jurnalnya. Nah, jurnalnya hampir sama dengan jurnal pesanan, cuman kita jurnal untuk proses costing ini langsung jurnal kegiatan produksi saja, yaitu pencatatan pemakaian bahan baku. Seperti ini ya, debitnya barang dalam proses bahan baku, di kreditnya persediaan bahan baku, pencatatan biaya tenaga kerja langsung, ya, dan pencatatan BOP. Nah, BOP yang dicatat adalah BOP yang dibebankan yang sudah kita hitung ya. Nah, jadi kalian nanti hitung juga berapa sih atau yang sebelum dihitung ada di sini ya, ada di soal ini berarti yang ini ya. Nah, ini kita jurnalnya seperti ini. Oke, ya, jadi seperti ini. Cuma di kreditnya, kalau job order, DP BOP pada BOP yang dibebankan. Nah, kalau proses, kreditnya berbagai rekening yang dikredit. Nah, ini kredit ya. Kemudian harga pokok produk jadinya tadi diuraikan aja ya. Ini berarti persediaan barang jadinya di debit, BDP, BBB nanti 70 dikali unit cost masing-masing biaya. Dan dalam prosesnya adalah yang ada di laporan biaya produksi. Debitnya sama persediaan produk dalam proses ya. Kreditnya barang dalam proses 3 macam biaya. Nah, ini yang tadi satu departemen. Sekarang yang kalau lebih dari satu departemen. Ya. Konsepnya, apabila perusahaan memproduksi produk itu lebih dari satu departemen. Contoh misalkan di sini departemen perakitan, di sini departemen pemasangan. Nah, konsep yang harus dipahami adalah barang yang sudah jadi di departemen A akan menjadi bahan baku departemen B. Artinya misalkan seperti ini, di departemen A tadi produk jadinya 70. Nah, ini akan masuk masuk dalam proses ke departemen B. Jadi departemen B itu akan mengelola yang 70 unit itu, yang produk jadi di departemen sebelumnya. Nah, nanti 70 unit itu apakah
produk jadi seluruhnya atau masih dalam proses nanti diidentifikasi lagi. Nah, ini lebih dari satu departemen. Jadi konsepnya itu ya. Produk jadi departemen sebelumnya atau departemen A merupakan bahan baku di departemen B atau merupakan produk masuk dalam proses departemen selanjutnya. Ya, konsepnya juga sama, jurnalnya juga sama, pemakaian bahan baku, pemakaian tenaga kerja langsung, pemakaian BOP, pencatatan harga pokok produk jadi, dan kalau ada dalam proses berarti pencatatan dalam proses. Oke, nah ini berarti jadi ada 2 jurnal. Nah, di sini bukan bahan baku lagi di departemen B, tapi sudah pentransferan produk jadi departemen A ke departemen B. Dan selanjutnya ada penjurnalan pemakaian BTKL, pemakaian BOP ya, pokok harga pokok produk jadi, dan produk dalam proses. Oke, demikian ya pembahasan untuk departemen dua departemen ya. Di sini ada contoh, silahkan kalian kerjakan. Coba kalian kerjakan dulu untuk yang departemen pertama ya. Bikin laporan biaya produksi yang terdiri dari tadi di 3 bagian ya. Data produksi berarti ini termasuk data produksi ya. Nah, di data produksi kalian nanti cari biaya yang dibebankan termasuk total cost dan cari harga pokok produknya ya. Nanti untuk dua departemen dijelaskan hari Senin ya. Nah, ini kerjakan dulu ya, ini jawabannya, nanti kalian boleh cocokkan dengan jawabannya ya. Departemen B ya, silahkan nanti kalian pelajari dulu slide-nya. Nah, ini laporan biaya produksinya, sebetulnya ini nggak usah dibuat juga ya, seperti ini, atau kalian boleh dibuatkan juga seperti ini ya. Demikian pembahasan tentang proses costing. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.